Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya terkait Merdeka Belajar dari pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Ada beberapa topik bahasan di pelatihan tersebut. Yang pertama, kita diajak untuk memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Kemudian kita juga diajak untuk memahami apa sebenarnya mendidik dan mengajar itu. Kemudian kita juga diajak untuk bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya kita juga diajak untuk memahami, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan serta kebahagiaan bagi murid. Untuk yang pertama yaitu memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Jadi sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami diri kita sendiri, apa sebenarnya fungsi dan tujuan utama kita untuk mendidik anak. Dan sebagai pendidik pun kita juga harus terus belajar secara mandiri. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar ini untuk meningkatkan kemampuan diri dan terus menambah wawasan. Tugas fungsi utama kita sebagai pendidik yaitu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dan kita juga dapat membantu anak untuk mengenali dirinya masing-masing. Mengantarkan anak menuju cita-citanya itu sudah sangat jelas. Jadi setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas itu sebenarnya akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Jadi sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami dan mengenal diri kita sebagai pendidik. Dan yang mana tugas fungsi utama kita adalah menuntun tumbuh kodrat atau kekuatan kodrat anak itu sendiri. Kita dapat membantu anak mengenali dirinya masing-masing sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Setiap anak istimewa, setiap anak memiliki keunikan masing-masing, dan kita juga dapat mengantarkan mereka untuk menuju cita-citanya. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Itu artinya bahwa setiap anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan juga yang namanya sistem Among yang mungkin kita sudah tidak asing lagi. Yang pertama Ingarso Sungtolodo yang artinya adalah di depan memberi contoh. Kita sebagai pendidik berkewajiban untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita. Kemudian Ikmadiyah Mangunkasro di tengah membangun semangat. Kita berkewajiban juga memberikan semangat kepada anak-anak didik kita untuk terus mengasah kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan Tuturi Handayani yang artinya adalah di belakang memberi dorongan. Jadi kita sebagai pendidik selain memberikan contoh dan memberikan semangat, kita juga berkewajiban untuk terus mendorong anak didik kita untuk mengasah kemampuan mereka masing-masing, untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kita akan membahas lebih lanjut apa itu yang namanya kodrat alam dan apa itu kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Salah satu instrumen untuk mengembangkannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Jadi, jika seorang siswa tinggal di daerah, misalnya perkotaan, berarti kita harus mengembangkan atau menuntun mereka sesuai dengan lingkungannya, yaitu perkotaan, bukan berarti menjauhkan.
Atau misalnya siswa yang tinggal di daerah pantai, berarti kita juga menuntun pendidikannya sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian kuadrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Jadi, zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Zaman sekarang, ini anak-anak sudah mengenal namanya teknologi. Jadi, dalam genggaman pun, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan cepat. Jadi, kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka agar memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar. Dan di sini Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidik menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Menggunakan asas trikon di sini. Yang pertama ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah kontinu. Di sini artinya pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Kemudian selanjutnya ada yang namanya konvergen. Jadi pendidik ini menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Kemudian konsentris. Jadi pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak di sini merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Jadi melalui proses pendidikan, kecakapan budi pekerti murid itu sebenarnya bertumbuh dan berkembang. Jadi sangat penting selain kita mengajar tentang kognitif, kita juga harus mengajarkan mereka tentang budi pekerti. Bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar. Kemudian di sini ada poin penting juga, yaitu ada yang namanya teori konvergensi. Teori konvergensi ini didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa dengan anggapan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif ini beranggapan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Namun di sini Ki Hajar Dewantara belum tentu membenarkan keduanya, sehingga di sini Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori di atas menjadi teori konvergensi. Dan selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tapi pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Artinya apa yang didapatkan murid atau materi pelajaran didapatkan di sekolah, alangkah baiknya juga ada kaitannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga lebih kontekstual dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Fungsi pendidikan itu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini fungsi pendidikan itu sangat-sangat penting ya untuk anak-anak didik kita agar mereka sebenarnya siap di masa depan untuk kehidupannya sendiri masing-masing. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang bisa disimpulkan. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan atau potensinya masing-masing yang berbeda. Kemudian pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Kemudian pendidik tidak
dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Jadi, sangat-sangat penting pendidikan bagi anak didik kita. Selain kita memberikan materi dalam kelas mengajarkan banyak hal, tidak lupa juga kita harus tetap membimbing budi pekertinya atau watak mereka masing-masing. Sehingga setiap murid dapat meningkatkan kekuatan kodratnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka masing-masing. Demikian penjelasan saya terkait pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Setiap anak istimewa, setiap anak unik, jadi kita berkewajiban untuk menuntun dan membimbing mereka menuju cita-cita mereka. Dan di sini saya juga meminta maaf jika dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan. Bapak, Ibu, rekan-rekan guru hebat bisa menambah wawasan atau bisa membuka pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu guru hebat.